Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 27 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, qala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Ma'idah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Ma'idah ayat 119. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan pahala yang disediakan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ridha untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Ayat ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
bahwasannya mereka menetapkan sifat ridha untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk, dan ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk, karena ridhonya Allah sesuai dengan kesempurnaannya, kebesarannya dan keagungannya. Adapun ridhonya makhluk sesuai dengan kekurangannya dan kelemahannya. Dan juga Allah ridho, namun Allah tidak lemah. Allah meridhai, namun Allah tidak, Allah maha suci dari sifat lemah. Kalau manusia atau makhluk kadang-kadang ridho karena lemah, atau kadang-kadang mereka ridho karena mengalah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat yang kurang. Jadi Allah meridhai, bukan berarti Allah membutuhkan. Allah meridhai, bukan berarti Allah dikalahkan. Allah meridhai, bukan berarti Allah dilemahkan. Allah maha sempurna sifatnya. Allah maha sempurna sifatnya. Semua sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan tidak sama dengan sifatnya makhluk, karena sifatnya makhluk sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan kekurangannya. Jadi makhluk atau manusia itu ridho, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena mengalah, atau bisa jadi karena lemah. Jadi ridhonya manusia masih karena ada kekurangannya, dan manusia itu ridho karena membutuhkan. Karena membutuhkan. Tapi ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, yaitu kepada orang-orang yang jujur. Allah ridha pada ayat ini kepada orang-orang yang jujur akidahnya dan juga amalnya. Allah Ta'ala berfirman, hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur dari kejujuran mereka, terutama jujur akidahnya. Demikian pula jujur lisannya dan perbuatannya. Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah berfirman, bagi mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar akidahnya, Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha dengan pahala yang disediakan Allah. Dzalikal fawzul azim.
dan itulah kemenangan yang besar. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang terbesar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman adalah meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan keridhaan Allah itu lebih besar, lebih agung daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dan waridwanun minallahi akbar, dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, inni ardalakum fala yas'ashatu lakum abada." Wahai penghuni surga, sesungguhnya aku ridha kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan itu adalah kemenangan yang paling besar bagi orang-orang yang beriman, yaitu mereka menginginkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman di dalam amalnya, mereka mengharap ridha Allah, bukan mengharap ridhonya makhluk, tetapi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dimurkai manusia, Allah akan meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dimarahi manusia, benci karena menyampaikan kebenaran, tidak ada yang disembunyikan, yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Orang yang semacam itu tidak sukai orang, tapi penjilat disukai orang. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan apa? Benar. Bunglon itu disukai manusia. Jadi kemanapun berada warnanya sama. Kemanapun berada warnanya sama. Kalau menempel di dinding jadi putih. Kalau di pohon menjadi hijau. Tergantung pohonnya. Kalau pohonnya kering menjadi coklat. Nah, itu disukai. Namun diri dibenci Allah, dimurkai Allah. Tapi orang yang menyuarakan kebenaran dibenci. Tapi dibenci manusia tidak masalah. Karena kebencian mereka sifatnya sementara saja. Karena kebencian mereka itu yaitu sifatnya sementara dan tidak ada artinya. Biasa saja. Janganlah kita kecewa kalau dibenci manusia. Tetapi hendaklah kita takut kalau kita itu dibenci Allah. Nabi SAW bersabda, "Manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas." Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dibenci manusia, Allah meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia suatu saat nanti akan ridha kepadanya. Cepat atau lambat Allah akan menjadikan manusia akan ridha kepadanya. Tetapi sebaliknya, waman iltamasa ridhon nas bisukhtillah. Siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ceramah di depan presiden, memuji-muji presiden, menjelaskan bahwasanya banyak jasanya, banyak ininya,
Subhanallah, mencari ridho manusia tetapi dibenci oleh Allah. Ceramah di depan gereja, yaitu di gereja, menjadi garda terdepan untuk menjaga gereja. Kayak yaitu paling toleransi sendiri, sok toleransi sendiri, yaitu menjaga gereja, lalu mengatakan kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kayak paling toleransi sendiri, kayak negara itu milik yaitu keluarga mereka sendiri. Subhanallah. Kenapa? Apakah Islam seperti itu? Apakah Islam itu, apakah perbuatan mereka diridhoi Allah yang menjaga kegiatan kufur? Kalau mereka sebagai tugas, karena tugas negara, tugas pihak yang berwajib, dan masalah mengamankan yaitu kegiatan warga, tapi karena dia kerjanya polisi, apa hukumnya polisi yang menjaga itu? Tidak masalah karena ditugaskan negara. Tapi sampean pribadi, ormas, kok jaga gereja? Kalau pengajian dibubarkan. Nah, kalau kajian apa? Dibubarkan. Jadi kayak sesama saudara muslim kayak musuh. Tetapi dengan orang kafir seperti saudara, maka itu adalah ciri-ciri orang munafik. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Maka untuk mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencari ridho manusia dengan murka Allah, Allah murka kepadanya, dan dia akan dimurkai manusia. Karena perbuatannya tercela, tak punya prinsip, tidak punya akidah. Ini seenaknya sendiri. Di dalam beragama menggunakan hawa nafsu. Jadi mereka adalah makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Maka dari ayat ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat ridha untuk Allah. Mengimani sifat ridha untuk Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Karena ridhonya Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan apabila Allah meridhai, bukan berarti Allah membutuhkan. Demikian pula apabila Allah meridhai, bukan berarti Allah dikalahkan. Apabila Allah meridhai, bukan berarti Allah dilemahkan. Allah Maha Suci dari sifat-sifat demikian. Lain halnya makhluk, yaitu sifatnya sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan kekurangannya. Maka apabila makhluk itu ridha, kemungkinan karena terpaksa atau kemungkinan karena membutuhkan atau karena dikalahkan, sehingga mereka ridha secara terpaksa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat-sifat yang sama dengan sifatnya makhluk. Jadi semua sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran berikutnya, keridhaan Allah adalah kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga. Keridhaan Allah
adalah kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar. Artinya lebih agung dan lebih besar dari kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Jadi kenikmatan surga ada makanan, ada bidadari yang cantik jelita, ada minuman yang sangat lezat, ada pertemuan dengan keluarga, ada pertemuan dengan keluarga, ada reuni dengan sahabat dan handai tolan, ada kunjungan kepada para wali, kepada para solihin, kepada para siddiqin, kepada para anbiya wal mursalin. Ini penghuni surga bertemu dengan semua para nabi dan para rasul. Tetapi itu semuanya masih kalah dengan keridhaan Allah. Itu semua masih kalah dengan ridhonya Allah. Kenapa? Karena penghuni surga lebih mengharapkan ridhonya Allah dari semua yang ada di dalam surga. Karena penghuni surga lebih mencintai Allah daripada mencintai semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Dan keridhaan Allah adalah kenikmatan yang paling besar. Ini kalimat akbar, tidak ada yang lebih besar lagi dari keridhaan Allah. Wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim. Dan itu adalah kenikmatan, itu adalah kemenangan yang paling agung. Itu kemenangan yang paling agung, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada penghuni surga, inni ardalakum fala askhatu lakum abada. Wahai penghuni surga, aku ridha kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Maka keridhaan Allah adalah kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga. Kemudian pelajaran berikutnya. Perintah meraih keridhaan Allah. Perintah meraih keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan, yaitu amal saleh karena mengharapkan ridha Allah, maka kami akan memberikan kepadanya balasan atau pahala yang besar. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang mengerjakan amal karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Dan siapa yang mengharap ridha Allah, Allah akan meridhoinya. Ridha Allah adalah tujuan yang paling mulia. Adapun ridha manusia adalah tujuan yang mustahil. Adapun ridha manusia adalah tujuan yang mustahil. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaannya manusia itu tujuan yang mustahil. Jadi manusia lihatlah, hujan ketika turun, petani tambak senang. Petani tambak senang. Kemudian apa lagi? Petani sawah senang. Penjual es, penjual es tidak senang ini. Udan terus.
Demikian. Jadi manusia itu beda-beda. Kita kadang-kadang melakukan ini, orang tidak suka. Kita melakukan ini, yang lain suka. Jadi ridho manusia seluruhnya ghayatun la tudrak, tujuan yang mustahil. Jadi ucapan Imam Syafi'i yang layak ditulis dengan tinta emas. Tujuan yaitu ridha manusia adalah cita-cita yang mustahil. Jadi orang yang tercela yaitu orang yang amalnya mencari ridhonya manusia. Orang yang tercela. Tapi orang yang mulia dari amalnya dia mengharapkan ridho Allah. Dengan demikian kita di dalam beramal diperintahkan, perintah meraih keridhaan Allah di dalam beramal. Dan celaan bagi orang-orang yang amalnya mencari ridhonya apa? Manusia. Jadi perbaiki niat kita di dalam beramal. Perbaikilah niat kita di dalam beramal, di dalam berjuang. Hendaklah kita meraih ridha Allah. Jadi kalau kita meraih ridha Allah, Allah meridhai kita. Perbaiki niat. Perbanyak doa. Karena kita tidak mungkin yaitu dibimbing untuk memperbaiki niat kecuali dengan bimbingan dari Allah. Perbaiki niat, kemudian perbanyak doa, kemudian tawakal kepada Allah. Allah yang akan menyampaikan cita-cita kita. Allah yang akan membuka jalan kita. Allah yang akan memudahkan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang perjuangannya mencari ridhonya manusia, maka Allah akan membongkar aibnya cepat atau lambat. Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Allah akan membongkar aibnya. Topengnya akan dibuka oleh Allah. Topengnya akan dibuka oleh Allah. Kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak menyadari dirinya, cepat atau lambat Allah akan membuka aibnya. Jadi perjuangannya ini semata-mata karena mencari yaitu ridhonya manusia, bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita atau tujuan yang mustahil. Tercela dan juga mustahil. Tercela dan juga mustahil. Tapi selama kita berada di jalan Allah, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Nabi SAW dakwanya dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Dakwanya dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, tetapi Nabi SAW tidak berhenti berdoa. Maka janganlah kita mencela Quraisy, karena orang-orang Quraisy itu yang meninggal dunia di atas kekufuran itu jumlahnya sedikit. Ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Talib dan yang lainnya, jumlahnya sedikit. Tapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Pada akhirnya mereka masuk ke dalam Islam seluruhnya. Sampai Ikrimah ibnu Abi Jahal masuk Islam. Khalid ibnul Walid masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, meninggal dunia, banyak bangsa Arab yang murtad, tapi Quraisy tidak. Tetapi orang-orang Quraisy tidak murtad. Jadi demikian Nabi SAW awal mula dakwanya dimusuhi habis-habisan oleh orang Quraisy. Mereka sangat benci kepada Nabi SAW. Mereka sangat benci kepada Nabi SAW sampai dikatakan gila, tukang sihir, dukun, penyair, penyihir dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam seluruhnya.
Itu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari ridha Allah, walaupun dimusuhi manusia, Allah meridhoinya. Dan suatu saat manusia akan ridha kepadanya. Tapi siapa yang mencari ridhonya manusia? Ya apa kita ngaji? Bagaimana kita mencari ridho manusia? Kalau bahasa sekarang, bagaimana caranya apa? Viral. Ngaji coba viral. Nek viral, hentikan dulu kajian. Sampai viral baru ngaji lagi. Ini berarti ngaji mencari ridhonya manusia. Dikhawatirkan demikian. Tapi kita tidak boleh memvonis yaitu hati manusia. Oh, majelis taklim fulan itu kayaknya enggak ikhlas mereka. Ya udah, boleh kita memvonis manusia. Kita mawas diri kepada diri sendiri. Karena kita tidak ditanya oleh Allah tentang dosa orang lain. Kita tidak ditanya oleh Allah tentang dosa orang lain. Kita memperbaiki diri kita. Kita memperbaiki diri kita di dalam berjuang, hendaklah kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang agung pada bab ini, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu tentang sahabat Abu Mahdurah. Sahabat Abu Mahdurah ini sahabat dari Mekah yang baru masuk Islam. Sangat benci Islam. Sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci sekali dia. Tapi terpaksa dia masuk Islam. Setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian sepulang dari perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bertemu dengan Abu Mahdurah beserta kawan-kawannya. Datang waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan. Lalu dikumandangkan azan. Setelah itu Abu Mahdurah azan, menirukan azan, tapi yaitu dijadikan permainan. Abu Mahdurah ini adzan tapi melecehkan adzan, mentertawakan adzan, karena dia sangat benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, beliau berkata, siapakah di antara kalian tadi yang meninggikan suaranya dengan, yaitu meninggikan suaranya dengan mentertawakan lantunan adzan. Semuanya diam dan semuanya menunjuk yang melakukan ini adalah Abu Mahdurah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang lain untuk pulang. Dan Abu Mahdurah ditahan. Abu Mahdurah ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Mahdurah adzan. Diajarkan lafaz adzan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepala Abu Mahdurah. Kemudian diperjalankan dari kepala wajahnya, diusap dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dadanya, sampai pusarnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Abu Mahdurah, yaitu dipegang kepalanya, diusap wajahnya dan ke dadanya sampai perut, sampai pusarnya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, barakallahu fiik, barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah mencurahkan keberkahannya atasmu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu kantong yang isinya dirham. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu kantong yang isinya dirham. Abu Mahdurah bercerita,
setelah aku diruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hilang kebencianku kepada Islam dan hilang kebencianku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat mencintai beliau. Setelah itu aku minta izin, ya Rasulullah, i'dzan li an u'adzina fi Makkah. Ya Rasulullah, izinkan aku menjadi muadzin di Masjidil Haram. Ya Rasulullah, izinkanlah aku menjadi muadzin di Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad amartuk, aku sudah memerintahkanmu. Lalu Abu Mahdhurah pulang mendatangi gubernur Makkah dan dia dijadikan muadzin Masjidil Haram atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersabar di dalam berdakwah. Dalam kita bersabar di jalan dakwah, yang penting kita meraih, mencari ridha Allah. Jadi kalau ada orang membenci, jangan langsung didoakan laknat. Sampean membenci saya dakwah, saya doakan sampean semoga ditubruk sepur 7 turunan. Nah, subhanallah. Sangat cepatnya kita di dalam melaknat orang lain. Sangat cepatnya kita, yaitu di dalam mendoakan binasa untuk orang lain. Subhanallah. Maka lihatlah tadi, Nabi SAW itu dibenci, tapi di jalan ridha Allah. Tidak menghiraukan. Malah beliau meruqyah tadi, Abu Mahdhurah. Dan ada tambahan faedah. Tambahan faedah di luar materi. Tambahan faedah, yaitu ada seorang sahabat di dalam hadis yang sahih minta izin berzina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin berzina. Dia berkata, ya Rasulullah, i'dan li fi zina. Ya Rasulullah, aku ini tidak kuat saya, ya Rasulullah. Izinkan aku berzina dengan pacar saya. Saya sangat mencintainya. Izinkan aku zina, ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarda li ummik, apakah kamu ridha ibumu dizinai? Ini orang itu berzina tapi melihat ibunya dizinai orang lain, tidak akan suka. Qala la ya Rasulullah, arda li ummi, aku tidak akan ridha dengan ibuku. Aku tidak ridha ibuku berzina dengan orang lain. Qala wan nasu la yardawna li ummihim li ummahatihim. Orang lain juga sama. Tidak ridha ibu mereka dizinai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, atarda li ibnatik, apakah kamu ridha? Apakah kamu ridha putrimu dizinai? Suatu saat nanti kamu punya anak perempuan. Jadi kata para ulama, zina itu hutang bagi yang tidak tobat. Siapa yang zina, anaknya akan dizinai orang. Maka taubatlah. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atarda li ibnatik, apakah kamu ridha anakmu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah, saya tidak ridha. Qala wa kadzalikan nas la yardawna li banatihim. Demikian orang lain, mereka tidak ridha anak-anak mereka dizinai. Sampai apakah kamu ridha dengan adikmu, kakakmu, bibimu? Sahabat tadi terus menjawab, tidak ridha ya Rasulullah, aku tidak ridha adikku dizinai. Aku tidak ridha, tidak senang melihat bibiku yaitu kandolan terus sampai orang lain kemana-mana. Tidak suka ya Rasulullah, bibiku, budeku tidak suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian pula orang lain tidak suka melihat bibinya yaitu dizinai orang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memegang dada pemuda tadi, dibacakan. Yaitu dadanya, tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempelkan ke dada pemuda tadi.
dibacakan doa, bukan disetrum ya. Ada ilmu setrum itu enggak. Setrum naga dalam enggak, tapi dibacakan doa. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir dambahu. Wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Dihafalkan ini, penting. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Dan sucikan hatinya. Dan jagalah kemaluannya. Itu, ini kalau kita punya anak, pegang dadanya. Kemudian bacakan. Karena kita ini di zaman zina biasa sekali. Jadi kalau ada laki-laki perempuan pacaran, ya pasti zina. Keumumannya seperti itu. Bahkan di luar sana mengatakan hari kini kok menanyakan orang perawan atau perjaka. Itu zaman dahulu. Zaman batu. Masih ditanyakan gadis atau jaka. Sekarang sudah tidak ada katanya. SMP, SMA atau kuliah sudah semua merasakannya. A'udzubillah. Maka peganglah dada anak kita. Kemudian bacakan Allahumma ghfir dambahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Wa tahhir qalbahu. Dan sucikan hatinya. Wa hassin farjahu. Dan jagalah kemaluannya. Pemuda tadi berkata, demi Allah, setelah itu saya sangat benci zina. Tidak ada yang lebih aku benci melebihi kebencianku terhadap perbuatan zina. Itu faedahnya tadi. Maka kalau ada orang membenci kita tuh jangan marah kita itu. Kita dibenci di jalan dakwah langsung emosi. Wong iku lho pelorak-pelor, aku salah apa sih? Gara-gara saya ngaji saya dipelorai, dipleroi. Ya wajar ya sampai jawaban salamlah dengan senyuman, doakan mereka. Karena kita ini di jalan mencari ridho Allah. Harus siap dibenci manusia. Kecuali kalau kita ini di jalan mencari ridho manusia. Nah ini lain. Maka kita tidak akan mau dibenci orang. Kalau jalan kita mencari ridhonya apa? Manusia. Seperti itu. Kalau jalan kita mencari ridho Allah, maka jangan khawatir. Kalau kita dibenci manusia, yang penting kita menginginkan kebaikan pada mereka. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka di doa kita. Di sujud kita mendoakan, ya Allah, kita berjalan, ya Allah, perbaikilah. Berilah petunjuk kepada tetangga-tetangga saya. Berilah petunjuk kepada masyarakat. Seperti itu ya ikhwan, masing-masing berdoa. Kita dibenci itu pasti sudah. Karena manusia yang paling sempurna akhlaknya dimusuhi. Manusia yang paling mulia budi pekertinya dibenci, apalagi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang tujuannya mencari ridha Allah, Allah langsung meridhoinya. Dan Allah pasti menjadikan manusia ridha kepadanya. Demikian, maka hendaklah kita di dalam amal kita, di dalam perjuangan kita selalu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, lupakan keridhaan manusia. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang amalnya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat lagi. Surat An-Nisa ayat 93. Surat An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Siapa yang membunuh saudaranya seiman
dengan sengaja. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka Jahannam di waktu yang sangat lama di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan baginya siksa yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan, dan siapa yang membunuh saudara seiman muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka Jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Artinya dia diancam siksa di dalam waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan sifat marah untuk Allah, yaitu menetapkan sifat marah untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Jadi Allah disifati dengan sifat marah. Tetapi marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Allah disifati dengan sifat marah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah disifati dengan sifat marah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Pada ayat ini Allah marah kepada orang-orang yang membunuh saudaranya seiman. Pada ayat yang mulia ini Allah marah kepada seorang hamba yang membunuh saudaranya seiman. Maka demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan sifat marah untuk Allah. Dan sifat marah yang ditetapkan untuk Allah min babil muqabalah, sebagai bentuk pembalasan. Sifat marah yang ditetapkan untuk Allah sebagai bentuk pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu terus-menerus marah, itu enggak. Tapi Allah marah jika ada hambanya yang berbuat kezaliman. Allah marah kepada hamba-hambanya sebagai bentuk pembalasan atas dosa yang mereka kerjakan. Maka kita menetapkan sifat marah untuk Allah. Tetapi kita tidak boleh mengatakan nama Allah itu Maha Pemarah. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu memiliki nama yaitu Maha Pemarah. Jadi kita tidak boleh menamakan anak kita Abdul Ghadib, hamba yang Maha Pemarah. Karena Maha Pemarah itu bukan nama Allah.
Tetapi sifat Allah, marah itu sifat Allah sebagai bentuk apa tadi? Pembalasan. Seperti sifat makar. Allah Ta'ala berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar. Dan Allah membuat makar sebagai balasan dari makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah disifati dengan sifat makar sebagai bentuk pembalasan. Maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama Maha Pembuat apa? Makar. Tidak boleh. Jadi yang perlu kita yakini, semua nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna. Semua nama Allah bisa diambil sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah bisa dinamakan nama Allah. Semua nama Allah mengandung sifat. Tidak semua sifat Allah mengandung apa? Nama. Jadi seperti sifat marah. Kita mengatakan bahwasannya Allah disifati dengan sifat marah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita menetapkan sifat marah untuk Allah sebagai bentuk apa tadi? Sebagai bentuk pembalasan. Sebagai bentuk pembalasan. Sebagai bentuk pembalasan, maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang maha apa? Pemarah. Jadi Allah tidak boleh diberi nama dengan nama yaitu yang maha pemarah. Jadi itu bukan namanya Allah, tetapi sifat sebagai bentuk pembalasan. Min babil muqabalah. Min babi al-muqabalah. Karena Allah itu maha sempurna sifat-sifatnya, maha sempurna nama-namanya. Maka Allah disifati dengan sifat marah, tapi tidak sama dengan marahnya makhluk. Dan sifat marahnya Allah itu tidak terus-menerus. Sifat marahnya Allah itu sebagai bentuk muqabalah, sebagai bentuk pembalasan bagi makhluknya yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Kemudian di antara faedah yang diambil dari ayat yang mulia ini, di antara faedah yang diambil dari ayat mulia ini adalah membunuh saudara seiman. Membunuh saudara seiman termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah. Membunuh saudara seiman termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah. Maka Allah marah. Maka Allah marah kepada orang-orang yang membunuh saudaranya seiman. Karena urusan yaitu perguruan bela diri, berantem sampai saling membunuh antara satu dan yang lainnya. Karena sepak bola banyak terjadi pembunuhan. Karena hal-hal yang sepele banyak terjadi pembunuhan. Ini perbuatan yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada
terbunuhnya seorang mukmin satu saja, apalagi sampai puluhan, sampai belasan. Maka yaitu pembunuhan adalah dosa yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dosa yang sangat besar karena Allah mengancam murka. Dan perlu diketahui, dosa yang diancam murka Allah itu bukan dosa yang kecil. Tapi dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran pembunuh seorang muslim melakukan dosa yang sangat besar namun tidak sampai keluar dari Islam. Pembunuh seorang muslim telah melakukan dosa yang sangat besar namun tidak sampai keluar dari Islam. Jadi membunuh adalah dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Dan apabila ada dua kelompok dari orang yang beriman saling bunuh-membunuh. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling membunuh. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, sammahumul mu'minin. Allah masih memberi nama mereka itu orang yang beriman, walaupun mereka saling membunuh antara satu dan yang lain. Membunuh adalah dosa yang sangat besar, tetapi dosa membunuh tidak sampai keluar dari Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika ada dua muslim yang saling berhadapan dengan membawa pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Qalu ya Rasulullah hadal qatil. Ya Rasulullah, orang yang membunuh di neraka pantas. Fama balul maqtul. Kenapa yang terbunuh juga di neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh juga bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Maka yang membunuh dan yang terbunuh juga di neraka. Tetapi Nabi SAW masih tetap menamakan yaitu dua orang apa? Muslim. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya membunuh termasuk dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam. Maka Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari menulis bab yaitu sammahumul muslimin. Mereka saling membunuh antara satu dan yang lain, tapi Allah tetap menamakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka pada ayat ini Allah berfirman khalidan fiha fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasan mereka adalah neraka jahanam khalidan fiha. Mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka diancam neraka dalam waktu yang sangat lama. Artinya mereka diancam neraka dalam waktu yang sangat lama. Bukan berarti khalidan fiha artinya mereka di dalamnya selama-lamanya tidak akan keluar. Tidak. Yang kekal di neraka selama-lamanya tidak akan keluar adalah orang-orang kafir yang meninggal dunia di atas kekufurannya. Itu mereka di dalam neraka selama-lamanya khalidina fiha abada.
Tapi yang melakukan dosa pembunuhan atau bunuh diri itu dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari apa? Tidak sampai keluar dari Islam. Jadi itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali dosa kekufuran atau dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang sejenisnya. Adapun dosa besar seperti membunuh atau zina, minuman keras, itu adalah dosa yang besar yang dimurkai oleh Allah, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Maka khalidan fiha artinya mereka di neraka di dalam waktu yang sangat lama. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Dan selebihnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum.